Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, anak cucuku semua yang ada di mana saja, mari kita meneruskan mengaji, memahami isi Al-Quran. Sekarang yang akan dibaca yaitu masih juz 4, suratnya Ali Imran, ayatnya 187. Para pemirsa, silakan mempersiapkan diri dengan membuka Al-Qur'annya masing-masing, mengikuti ayat-ayat akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wala taqtumuhu fanabaduhu wara'a duhurihim wastarau bihi thamanan qalila fabisa ma yashtarun. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah Muhammad ketika Allah mengambil janji, yaitu janjinya kepada orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasoro. Jadi kitab-kitab yang sebelum Al-Quran itu, mereka diberi kitab la tubayyinunnahu linnas. Mereka diperintahkan untuk menerangkan, menjelaskan isi kitab-kitab itu kepada para manusia. Jadi orang Nasoro, orang Yahudi diberi kitab, baik Taurat ataupun Injil, itu oleh Allah diperintahkan untuk menjelaskan kepada manusia isinya itu. Nah, begitu. Wala taktumuhu, dan janganlah kamu sekalian menyembunyikan isi kitab itu. Nah, jadi perintahnya begitu. Orang Yahudi Nasara dikasih kitab Taurat dan Injil, disuruh menjelaskan kepada semua manusia dan tidak boleh disembunyikan isinya. Itu. Fanabaduhu wara'a duhurihim. Tapi apa nyatanya? Mereka melemparkan itu di belakang punggung mereka. Artinya apa? Orang Yahudi, ya tahu? Artinya apa? Diperintahkan untuk menerangkan kepada manusia, tapi tidak mau menerangkan itu kepada manusia itu. Termasuk, yaitu dalam kitab Taurat ada keterangan yang menjelaskan besok akan datang Nabi Muhammad, dan sifatnya disebutkan di situ, yaitu disembunyikan itu. Ya, perintah itu dilanggar oleh mereka, tidak mau melaksanakan itu. Disuruh menjelaskan pada manusia, wah perintah itu dibuang saja di belakang punggung mereka. Dia tidak mau itu melaksanakan, menjelaskan isi kitab mereka kepada para manusia. Wastarau bihi thamanan qalila. Bahkan mereka itu menjual ayat-ayat itu dengan harga yang murah. Artinya apa? Mereka diperintah untuk menjelaskan pada manusia, khususnya tentang akan datangnya Nabi Muhammad yang dijelaskan sifat sama itu tidak dijelaskan, tapi pokoknya dia tetap menjalankan isi daripada perintah Taurat yang sudah tidak benar itu. Dijual dengan harga murah, dengan catatan bahwa mereka itu tidak mau menjelaskan tentang Muhammad, tapi dia tetap mengikuti isi Taurat yang sudah tidak benar itu. Supaya apa? Supaya mereka tidak tidak dihindari, supaya mereka tetap diikuti oleh pengikut-pengikut yang lama itu. Hanya karena apa? Supaya mereka bisa bertahan jadi pemimpin, mendapatkan ya imbalan ataupun kehidupan yang layak di dunia ini. Ya. Jadi mereka tidak mau mengikuti ajaran Muhammad, tapi tetap mengikuti ajaran yang lama itu. Itu berarti dia itu menjual, ya toh, isi kitab itu dengan harga yang murah. Mestinya harus mengikuti perintah Allah, yang harus mengakui Muhammad dan ikut Muhammad, tapi mereka tidak mau, tetap jalan terus mengikuti kitab yang lama itu. Fabisa ma yastarun, alangkah jeleknya apa yang mereka jual itu. Ya jelek toh, mestinya harus mengikuti Muhammad jadi selamat kok tidak mau. Nah, itu berarti dia memilih yang jelek itu, seperti itu.
La tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhammadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatim minal adab walahum adabun alim. Jangan kamu menyangka, umat Islam, yaitu bahwa orang-orang yang gembira, yang senang terhadap apa yang mereka lakukan itu baik bagi mereka. Wa yuhibbuna ayyuhammadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatim minal adab. Jadi sekali lagi, kamu sekalian ya orang-orang, termasuk orang Islam, ya orang Islam diingat oleh Allah, bahwa orang-orang yang jangan menyangka bahwa orang-orang yang dia senang terhadap apa yang dilakukan. Maksudnya begini, orang itu kalau berbuat sesuatu lalu dia itu merasa senang dengan perbuatannya itu, lalu bangga dan sebagainya, itu tidak boleh. Nanti akan menimbulkan kesan orang itu akan riak, bahwa perbuatan itu hanya mau ditunjukkan pada manusia saja. Ini harus jadi peringatan ini. Ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Rasanya sulit ini. Orang melakukan suatu perbuatan tidak boleh dia merasa senang dengan perbuatannya itu. Padahal kebiasaan orang itu kalau berbuat sesuatu ya senang terhadap apa yang dilakukan itu. Tapi jangan sampai menimbulkan ya kesan seolah dia itu bangga dengan perbuatan itu, lalu orang lalu memperhatikan dia, lalu tampaknya itu namanya riak. Lah itu jangan, tidak boleh seperti itu. Makanya Allah mengatakan jangan menyangka itu orang-orang yang senang dengan perbuatannya itu. Wa yuhibbuna ayyuhammadu bima lam yaf'alu. Dan juga tidak boleh menyangka bahwa orang yang mencintai atau senang dipuji terhadap apa yang tidak dia lakukan. Dia tidak melakukan sesuatu perbuatan, tapi mereka itu merasa senang kalau dipuji, seolah-olah dia melakukan perbuatan itu. Itu dalam keterangan hadis yang menjelaskan bahwa ada orang tidak punya harta benda, tapi dia menonjolkan atau menampakkan seolah-olah punya harta benda yang banyak, sehingga lalu orang itu ya memuji-muji dia, wah hebat dia banyak hartanya dan sebagainya, padahal tidak punya harta. Nah, sama saja dia itu senang dipuji-puji terhadap apa yang dia tidak lakukan. Ya, banyak contoh yang ditonjolkan di sini, bahwa banyak orang yang tidak melakukan sesuatu tapi senang dipuji-puji seolah-olah dia itu melakukan perbuatan itu. Nah, itu. Dia tidak berbuat apa-apa. Nah, tapi dipuji-puji seolah-olah dia berbuat sesuatu, wah dia senang. Nah, itu tidak boleh. Maka jangan menyangka orang yang demikian tadi, orang yang melakukan perbuatan lalu senang dengan perbuatan itu dan dia senang dipuji padahal dia tidak melakukan perbuatannya itu. Fala tahsabannahum bima fazatim minal adab. Dan janganlah kamu menyangka bahwa mereka itu bisa bebas dari adab. Jadi kesimpulannya, orang yang berbuat sesuatu lalu menjadi senang, lalu gembira, lah seolah-olah dia itu lalu menjadi orang yang riak, akan menampakkan perbuatan pada orang lain, dan orang yang suka dipuji tapi padahal dia itu tidak melakukan perbuatan itu. Lah Allah memperingatkan kamu umat Islam, jangan menyangka bahwa orang yang berbuat demikian tadi, dua hal tadi itu akan lepas dari adab. Berarti akan diadab itu. Kedua, perbuatan yang dilakukan orang tersebut akan dapat adab itu. Yaitu satu, dia melakukan suatu pekerjaan lalu dia senang dengan perbuatan itu, bangga. Dan keduanya, dia suka dipuji terhadap apa yang dia tidak lakukan. Dari kedua hal itu tidak akan bisa lepas dari adabnya Allah. Walahum adabun alim, maka bagi mereka itu siksa yang pedih. Nah, ini perlu diperhatikan ini, bapak-bapak. Sulit ya, kita itu berbuat sesuatu mestinya senang, tapi tidak boleh berbuat sesuatu lalu senang dengan perbuatan yang dilakukan itu, apalagi dengan merasa bangga. Lah nanti timbul rasa yaitu riak, amalannya seolah-olah hanya
pamerkan pada orang lain. Ini perlu perhatikan betul ini. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan milik Allah itu apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ya sudah, apa saja yang ada di langit di bumi lah. Kita tahu semua itu. Yang di langit ya kita tahu ada matahari, ada bulan, ada bintang. Ya ada meteor dan macam-macam itu. Itu semuanya milik Allah. Dikuasai oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Begitu. Dan apa yang di bumi? Ya di bumi ini kan ya buminya sendiri. Orang-orang, manusia, hewan-hewan yang di bumi itu pada hakikatnya milik Allah. Kita mengakui kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah. Nah ini, kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kan begitu. Apalagi yang dalam kandungan bumi yang bermacam-macam itu. Ya ada tambang emas, ya macam-macam, ada perak, macam-macam. Yang ada di bumi itu semuanya milik Allah. Diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh para manusia. Hanya dalam pemanfaat bumi seisinya itu manusia diingatkan. Itu hanya sekedar disuruh menikmati, suruh mengatur. Tapi jangan sampai melupakan Allah yang mempunyai bumi dan seisinya itu. Nah, begitulah. Juga Allah menjelaskan, waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dan pergantiannya malam dan siang. Sekarang ini kita sudah pagi. Nanti kan sampai sore kita itu mengalami siang. Itu ya jangan ciptakan Allah. Nanti kalau sudah matahari tenggelam jadi malam. Nah, jadi malam, pergantian malam dan siang yang selalu berganti seperti itu la ayatil ulil albab. Itu sebagai ayat tanda bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Jadi kalau ada orang yang dikasih akal kok tidak membayangkan kekuasaan Allah yang mengganti malam jadi siang setiap hari rutin seperti ini kok tidak mikir, nah itu ya kurang bisa bersyukur pada Allah. Allah kan menciptakan malam, malam itu kan untuk istirahat. Itu kan begitu di ayat lain menjelaskan malam itu istirahat, tapi kalau siang itu ya untuk berupaya mencari rezeki. Begitu untuk bekerja, nah begitu. Tapi rupa-rupanya ayat yang jelaskan seperti itu bahwa malam untuk istirahat, siang untuk cari kerja itu ya sudah tidak mutlak berjalan itu. Buktinya banyak malam hari orang bekerja cari rezeki, siang malah tidur sebaliknya dengan kehendak Allah itu. Ya, karena keadaannya seperti itu sekarang ini ya sudahlah. Nah orang yang ulil albab itu orang yang bagaimana? Orang yang mempunyai pikiran akal sehat itu ya bagaimana itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yaitu orang-orang yang selalu ingat, dzikir kepada Allah. Ingat menyebut Allah, nama Allah, berzikir namanya itu. Selalu berzikir ya, baik dalam kondisi dia itu dalam keadaan berdiri, qiyaman, wa qu'udan ataupun duduk. Nah ini boleh saja kita dzikir pada waktu sholat itu. Kita sholat itu pada akhirnya juga dzikir pada Allah. Nah sholat itu kita biasa dalam yang wajar-wajar kita dalam keadaan berdiri. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak wajar, umpamanya kita sakit, tidak bisa berdiri, boleh juga sholat itu atau dzikir dalam sholat itu boleh juga dengan duduk. Wa ala junubihim, dan juga boleh berbaring. Duduk tidak kuat, salat duduk tidak bisa, ya sambil berbaring boleh. Dari dalam kondisi berdiri, duduk, ataupun berbaring, dalam rangka kita ingat kepada Allah itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Dan juga di samping ingat dalam sholat seperti itu, juga kita diperintahkan untuk memikirkan kejadian ya langit dan bumi ini, dalam penciptaan langit dan bumi ini. Kita harus berpikir, mengapa Allah kok menjadikan bumi dan langit? Mengapa Allah mengganti siang dan malam? Kita disuruh berpikir itu. Itu akhirnya kita nanti akan mengetahui bahwa Allah itu memang maha kuasa dalam segala hal yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi. Begitu. Kita disuruh berpikir itu.